Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai malam ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada malam hari ini masih dapat hadir menjalankan ibadah salat Isya dilanjutkan dengan tarawih dan witir insyaallah. Semoga Allah SWT mencatat apa yang kita lakukan sejak pagi hingga malam ini sebagai amal saleh yang akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin rabbal alamin. Masyaallah muslimin, sidang salat tarawih rahmati Allah. Di dalam Al-Quran yang baru tadi saya baca dalam surat Isya ya, di rakaat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur. Ini udah hafal kita semua nih, anak-anak kita nih yang masih SD pasti sudah hafal. Apa artinya? Alhaakumut takatsur. Kemegahan dunia telah melalaikanmu. Alha itu artinya melalaikan, memalingkan, menjauhkan, itu alha. Nah jemaah sekalian, dari kata alha ini kemudian keluar bentuk ilha. Alha yulhi ilha. Ilha itu artinya sesuatu yang mengalihkan kita dari sesuatu yang positif ke sesuatu yang negatif, itu ilha. Atau dari sesuatu yang produktif ke sesuatu yang tidak produktif. Ya, jadi kemegahan dunia, kemegahan itu artinya harta biasanya, itu seringkali melalaikan kita dari mengingat Allah. Makanya di dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah oleh kalian bahwa kehidupan dunia itu adalah la'ibun, permainan, walahun, dan hiburan. Jadi kehidupan dunia ini yang kita sedang lakukan ini hanya permainan. Kan kalau ada lagu apa? Dunia ini panggung sandiwara, itu permainan ini tuh kehidupan dunia ini. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa kehidupan dunia itu benar-benar adalah sesuatu yang real, yang harus dia nikmati benar-benar, sehingga apapun, dengan cara apapun dia gapai, dia raih. Korupsi, menipu, ya, kemudian merampok. Yang penting dia bahagia di dunia. Jadi benar-benar orang itu menganggap bahwa dunia ini adalah kesenangan mutlak. Padahal sesungguhnya jemaah sekalian, di dunia ini hanya sekedar permainan dan hiburan. Makanya di dalam surah Al-Munafiqun Allah mengingatkan kita nih semua umat Islam ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anakmu memalingkanmu dari mengingat Allah. Tulhikum itu sama dari kata alha itu. Ya. Jadi kadang-kadang harta dan anak-anak itu seringkali membuat kita lalai mengingat Allah. Dulu waktu dia miskin, dekat banget dengan Allah waktu dia miskin. Tapi ketika dia diberikan rezeki, harta yang melimpah, lupa dengan Allah. Makanya kata Gus Baha ya, apa itu kata Gus Baha? Orang waktu miskin itu biasanya ikhlas dalam beribadah. Lagi miskin itu biasanya ikhlas dalam beribadah. Dan ketika miskin itu ikhlas ketika bersedekah, ketimbang ketika dia sudah kaya. Kalau orang miskin Pak, bukan miskin banget lah, ya orang nggak terlalu banyak uang, kayak misalnya Pak Yudi punya uang 100.000, itu kalau ngasih orang 50.000 berat gak? Nggak terlalu berat. Kalau misalnya kita punya uang 100.000 nih, Pak Usai nih punya uang 100.000, ada orang minta, kesian butuh banget, butuh 50.000, kita kasih tuh 50.000, nggak terlalu berat lah, walaupun uang kita hanya 100.000. Itu berarti Pak Yudi bersedekah dengan 50% uangnya. Itu ketika miskin. Coba kalau Pak Yudi kaya, uangnya miliaran,
punya uang 1 miliar, berani nggak ngeluarin 50%? 500 juta, mikir. Jadi kata Gus Baha itu ketika kita miskin itu cenderung kita bersedekah itu lebih ikhlas ketimbang kita sudah kaya. Karena kalau miskin ya 50.000 biasa. Nah ini jemaah sekalian, di bulan Ramadan saya dapat laporan dari DKM ini bahwa infak subuhnya kurang masjid kita. Infak subuhnya, tadi diumumin dikit banget ini. Kenapa? Yang mudah-mudahan sih mungkin disumbangkan ke tempat lain ya. Tapi jemaah sekalian, subuh itu adalah waktu yang saat malaikat itu turun. Ketika subuh itu 2 malaikat turun. Apa doanya? Ya Allah, anfiq munfiqan talafa. Ya Allah, beri ganti kepada orang yang infak pada subuh hari. Beri ganti. Bayangin malaikat yang mendoakan kita. Dan satu lagi berdoa, ya Allah, musnahkan harta orang yang pelit bersedekah di pagi hari. Nah tentunya kan kita tidak mau termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat agar harta kita dimusnahkan kan. Maka sebisa mungkin jemaah sekalian, infak itu harus, sedekah itu harus. Mumpung kita belum kaya-kaya banget. Kalau kita udah kaya nanti ribet, susah ininya. Karena dalam sedekah itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau belum dikatakan mendapatkan kebaikan yang sempurna kalau belum bersedekah dengan harta yang paling kita cintai. Kalau bapak punya uang 100.000 karena nggak punya uang, karena miskin gitu, cuman 100.000, bapak nyinfakin 50.000, itu berarti dengan uang yang kita cintai. Tapi kalau bapak punya uang 1 miliar, nggak mungkin mau sedekah dengan 500 juta, nggak mungkin. Walaupun sama-sama nilainya 50%. Karena uang 500 juta itu besar sekali, dan itu yang harta yang kita cintai. Makanya mumpung miskin, sedekahnya yang banyak. Kenapa? Karena agar kita mendapatkan kebaikan yang sempurna. Ya, justru dengan kita bersedekah dengan nilai yang paling kita sukai itulah nantinya kita mendapatkan kebaikan yang sempurna di mata Allah. Ya, jadi saya mengingatkan bagi bapak ibu, nggak harus menunggu uangnya banyak sedekah itu. Pokoknya kalau subuh sedekah, mau 1.000 kayak, mau 2.000 kayak. Ya. Mumpung di bulan Ramadan, kalau di luar Ramadan kan nggak pernah subuh jamaah masalahnya, di rumah. Mumpung Ramadan subuhnya jamaah di rumah, jamaahnya di masjid kalau Ramadan. Mumpung kita ke masjid sedekah, bawa uang kalau subuh itu, ya masukin tuh kotak amal. Atau ada pengemis lewat kasih, ada yang tukang bersihan kasih. Kemana saja, sedekah itu kemana saja. Yang penting subuh itu jangan dilewatkan tanpa sedekah. Walaupun sepanjang Ramadan itu, mulai pagi hingga malam itu adalah kesempatan kita untuk bersedekah di mana Allah ya. Jadi jemaah sekalian, alhaakumut takatsur, semuanya itu akan memalingkan kita dari mengingat Allah ke kemegahan dunia, hatta zurtumul maqabir, sampai kita mati. Kalau kita sudah mati baru tuh nyesel kita. Ya, di dalam surah Al-Munafikun juga gitu. Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, ketika mau dicabut nyawanya kita ini, dia minta pada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia semenit aja. Apa? Fa asaddaq, maka aku pasti akan bersedekah. Gitu. Jadi jangan sampai penyelesaian itu ketika sudah mati, nggak mungkin kita kembali ke dunia lagi masalahnya. Ya, fasaddaq. Kemudian ayat terakhirnya, tsumma latus alunna yauma idzin anin naim. Kalau harta-harta kita nih Pak, tabungan, deposito yang disimpan di bawah bantal, di brankas, itu uang-uang kita itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Dari mana asalnya? Halal haram. Uang yang kita punya itu halal haram. Ditanya dari asalnya. Kemudian setelah kita dapat, dikemanakan uang itu? Ditanya Pak. Makin banyak harta yang kita miliki di dunia ini, makin banyak pertanggungjawabannya nanti di akhirat nanti. Makanya Nabi Muhammad SAW memilih hidup sederhana, tidak kaya seperti nabi-nabi sebelumnya. Kenapa? Nggak mau nanti di akhirat itu banyak pertanggungjawaban. Ya, gitu. Jadi dan Nabi itu nanti di akhirat akan lebih dekat kepada orang-orang yang kurang mampu. Jadi kalaupun mungkin di dunia kita ini uangnya tidak miliaran, seperti pejabat-pejabat yang kayanya luar biasa dari hasil korupsi, ya, tapi kita insya Allah nanti di akhirat kita dekat dengan Rasulullah, ya,
nanti penambahan kalau jadi pejabat nggak usah korupsi, ya. Korupsi itu nggak ada dosanya, dia langsung masuk neraka, ya. Nggak ada dosanya tapi langsung masuk neraka. Kalau nggak ada dosanya tobat masalahnya. Orang yang korupsi nggak bisa tobat. Orang yang korupsi, yang nyogok itu nggak bisa tobat, ya. Yang dia lakukan, yang nggak bisa tobat pokoknya udah neraka itu, ya. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok dan yang disogok, yang korupsi itu pasti neraka. Dia kalau mau minta ampun itu, mau minta maaf, ya, itu kepada 221 juta lebih rakyat Indonesia. Bagaimana dia minta ampunnya, mohon maafnya? Diumumin di TV, nggak semuanya orang yang memaafkan dia, ya. Jadi gitu jemaah sekalian, harta yang kita miliki titipan. Dan ini sekali terakhir nih, tidak semua orang itu kaya misalnya, bukan berarti Allah sayang kepada orang itu. Ada orang kaya banget, walaupun dengan cara halal, itu tidak serta-merta karena dia disayang Allah. Dan tidak juga orang yang miskin itu berarti Allah benci, enggak, Allah nggak suka. Jadi kemewahan harta dunia itu tidak menjamin Allah itu sayang. Tergantung kita menggunakan harta itu seperti apa, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita misalnya melihat ada orang, apalagi orang itu nggak sholat, nggak beriman, kaya, wah itu mah udah istidrat, ya. Jadi kita yang penting mensyukuri, kemudian terus berusaha, karena tidak ada usaha manusia itu yang tidak ada hasilnya, karena hasil tidak akan mengkhianati usaha, kalau orang bilang tuh. Usahanya makin bagus, makin banyak, hasilnya pun akan banyak. Ini saja jam sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Ditunggu infaknya di subuh hari, ya. Jangan pelit, mumpung kita masih di bulan Ramadan.